Mari sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih pada malam hari ini yang bersyukur kami bisa masuk di satu waktu yang Tuhan sudah sediakan khusus bagi kami untuk punya banyak lebih waktu agar kami bisa mengenal akan pencipta kami yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa karena pada malam hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk belajar firman-Mu dan saudara-saudara kami yang kami semua percaya kami punya kesamaan yaitu rindu untuk mengetahui kebenaran dan melakukannya karena kami mengasihi Tuhan. Dan jam-jam belajar ini kami mau serahkan di tangan Tuhan untuk menolong kami mengerti pelajaran yang akan dipelajari supaya kami bisa bertahan dalam kebenaran dan maju terus sampai bertemu dengan Tuhan Yesus yang kami cintai. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan menyerahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Oke, selamat Sabat untuk semuanya. Viko, Sherina. Selamat Sabat, I. Ya, Sabat. ada Ivana juga ya. Dan ada Iya, Ivana sama saya. Oh, sama Koko Remon dan Cici Sumi ya. Jadi dan ada Kak Chen juga ya di sini yang lagi join. Jadi seperti biasa kita malam hari ini mau mempelajari firman Tuhan ya. Dan kita ini ya, kita mau buka ayat ya. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut yang kemarin kita udah belajar, kita mau buka Yesaya 1 ayat 18. Oke, sekarang kita mau minta kesediaan dari apakah Sherina boleh baca Yesaya 1 ayat 18. Silakan Sherina. Yang Indo ya, C. Boleh, silakan. Oke. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Oke, terima kasih Sherina. Sherina, di sini yang ngomong siapa? Siapa yang bicara di Yesaya 1 ayat 18, Sherina? Tuh, siapa ya? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan artinya siapa? Yang Tuhan ya. Oke, mantap. Apalagi ayat-ayat semua firman Tuhan kan? Jadi ini yang ngomong Tuhan karena dibilang firman Tuhan apalagi kan? Jadi ini yang kita jadi Yesaya 1 ayat 18 yang bicara adalah Tuhan, betul? Oke. Betul. Oke, mantap Sherina. Nah, sekarang kita mau tanya sama Viko. Viko, Tuhan bicara kepada siapa? Jadi, Viko baru join. Oh iya, baru join ya? Oh, iya. Okay. Oh jadi ini kita yang pakai nama Viko itu saya, Ivana dengan papanya. Nanti Viko pakai nama saya karena bawa HP saya. Oh gitu, oke. Jadi Viko yang pakai akunnya Cici Tati ini ya, Cici Tati W ini ya. Karena laptopnya yang saya pakai 3 orang. Oke, mantap. Kalau gitu nanti Viko aku tanya di pertanyaan berikut aja ya. Kalau gitu mau tanya lah ya, Viko. sama Ivana. Selamat sahabat Ivana. Iya, Ivana. Ivana, di sini di Yesaya 1 ayat 18, Ivana, Tuhan Yesus ya. Tuhan itu bicara sama siapa? Menurut Ivana pas baca di sini.
Manusia. Manusia. Mantap Ivana. Kalau Kokoremon sama siapa Kokoremon? Manusia mungkin ya, sama Yesaya itu. Manusia itu saya, Koko, makasih. Kalau Cece? Yesaya. Oh, Yesaya. Oke, mantap. Kalau Cece Sukme, apa Cece Sukme? Tuhan bicara kepada siapa? Untuk manusia melalui Nabi Yesaya. Oke. Nah, kita mau tanya yang baca. Sherina, kalau Sherina apa dari Sherina? Untuk manusia sih. Manusia juga ya, oke. Apakah Viko sudah bisa coba join atau lagi juga ini? Halo Viko, Iya, sudah bisa. Viko. Ya, Viko, kalau di sini Tuhan bicara sama siapa Viko? Menurut Viko? Manusia. Oke, manusia. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya. Betul semuanya ya? Manusia. Kita mau tanya sama Ivana. Ivana, keadaan manusianya, apakah keadaan manusianya mantap atau enggak mantap Ivana? Di Yesaya 1 ayat 18. Keadaan maksudnya gimana? Keadaan manusianya gimana di Yesaya 1:18? Apakah keadaannya mantap banget, IGD sehat ya gitu, atau keadaannya yang Ivana lihat di sini, wah keadaannya mungkin contohnya keadaannya luka-luka IGD atau gimana, nah gitu sayang. Keadaannya apa Ivana di Yesaya 1 ayat 18? Manusianya. Berdosa. Wah. Sherina setuju berdosa Sherina? Iya setuju, pokoknya tidak mantap gitu. Waduh, nggak mantap kan? Nah, jadi kita sudah tahu yang bicara Tuhan, toh, kepada manusia, dan keadaan manusianya nggak mantap. Berdosa, kata Ivana tadi, ya kan? Dan dosanya warna merah, ya kan? Seperti kirmisi, ya, dan warna merah. Seperti kain kesumba, betul? Apakah tahu Cici Sukme tahu apa itu kain kesumba? Kain kesumba ya kain kena kena sumba. Kecelup warna, dicelup warna. Ya, oke. Nah, kain kesumba itu sebenarnya adalah dia punya kain yang digunakan untuk perempuan yang waktunya datang bulan. Itu kain kesumba, bisa? Oh, pembalut ya. Nah, kalau dulu kan nggak ada pembalut tuh, Cie. Dulu kan pakai kain-kain, toh. Jadi, keadaan dosa itu saking jijiknya dianggap seperti itu. Nah, itu dia. Saking menjijikkannya. Tapi sekarang kita ini nggak anggap jijik lagi kan, kayaknya berdosa itu biasa gitu kan, gitu. Nah, oleh karena itu ya, oke, kita mau tanya sekarang, bagaimana cara Tuhan berbicara? Bagaimana cara Tuhan berbicara? Bagaimana cara Tuhan mengajak manusia yang keadaannya berdosa untuk berbicara? Oke, apakah pertanyaannya sudah jelas semua? Viko, Sherina, Ivana, Kokoremon, Cici Sukme, apakah yang penting dulu mengerti pertanyaannya? Bisa? Minta tolong diulang, ada yang nggak ngerti. Oke, boleh. Jadi karena ini beda ya. Jadi kita mau kasih rules nih. Rules itu peraturan, maksudnya kayak ini aja ya, aturan yang kita punya ini, aturannya adalah begini ya belajarnya. Pokoknya kalau nggak ngerti apapun harus tanya. Dan di sini akan dijelaskan sampai mengerti walaupun 10 kali tanya nggak masalah. Apakah bisa Sherina begitu? Tanya aja Sherina ya.
Ya sayang ya. Oke, siap. Oke, mantap ya. Jadi Viko juga kalau nggak ngerti apa, boleh ulang atau apakah begini pengertiannya, boleh ya. Karena ini bukan khotbah, tapi ini belajar. Jadi kalau belajar itu jadi bisa tanya jawab. Terus abis itu kalau misalnya IG ditanya, terus Sherina misalnya salah jawab, nggak apa-apa, nggak masalah. Di sini nggak ada salah benar. Kita sekarang lagi melatih pikiran kita untuk bisa mereason atau kita bisa bisa berpikir tentang firman Tuhan. Yang mana biasanya kan kita mikirnya tentang hal-hal dunia ya. Nah sekarang kita mau belajar untuk coba berpikir tentang ayat-ayat di Alkitab ya. Oke, kita mau ulang lagi dia punya pertanyaannya. Jadi kan kita tahu bahwa Yesaya 1 ayat 18 ini Tuhan bicara kepada manusia dan keadaan manusia berdosa. Ya kan? Nah, berdasarkan ayat aja. Jadi kita ini belajarnya cuma berdasarkan ayat ya. Jadi jawabannya nggak akan ada di luar ayat. Itu gampangnya itu. Jadi pertanyaannya IG dikasih ini, jawabannya nggak akan pernah ada di luar ayat. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan mengajak manusia yang keadaan berdosa untuk berbicara sama-sama? Oke? Jadi misalnya gini kan, contohnya ya, Ivana contohnya ya, IGD, IGD mau Mama Tati ada, Mama Sukme ada bilang ke Ivana ya, Ivana gitu ya contohnya ya, IGD mau telepon, mau ngomong sama Ivana gitu kan, berbicara sama Ivana. Oh caranya gimana Mak? Oh lewat Zoom. Nah contohnya lewat Zoom nanti mau pakai caranya pakai gambar-gambar papan tulis. Apakah itu cara Ivana? Iya. Nah apakah Ivana sudah bisa mengerti pertanyaannya? Iya. Nah jadi Ivana cari aja di ayat Yesaya 1:18 caranya gimana Tuhan mau ajak Ivana dan IGD yang berdosa ini, yang keadaan dosanya merah seperti kain kesumba untuk supaya berbicara, ya kan? Oke, apakah sudah bisa mengerti pertanyaannya ya? Viko sudah ya, Viko? Iya. Oke, mantap Viko. Oke, siapa yang mau duluan? Dari Cici Sukme, Koko Remon, Viko, Ivana, Sherina, silakan. Biasanya Sherina ini ya, sudah berpikir nih Sherina. Sorry ya, ini kalau pakai bahasa Inggris bagus ya. Kalau pakai bahasa Inggris boleh. Ya. Oh, itu Ivana ya, reason together ya, Ivana? Oke, kalau Cici Sukme, Koko Remon? Ya, reason together, berdiskusi. Oke, terima kasih Koko Remon. Cici Sukme? Ya, sama. Listen together. Oke. Sherina? Iya, sama sih. Listen together ya. Oke. Viko? Kalau ada jawaban lain enggak apa-apa ya. Boleh beda, boleh sama, enggak apa-apa. Kalau Viko apa, Viko? Sama sih, listen together. Listen together. Oke, thank you. Dan semua jawabannya benar. Reason together. Mantap banget. Puji Tuhan. Jadi, nah, kalau misalnya bahasa Indonesia-nya kan berperkara. Reason itu apa sih pertanyaannya? Betul nggak? Kalau bahasa Indonesia, reason itu bagaimana kita berpikir pakai kita punya pikiran kan? Reason itu bagaimana kita berpikir pakai otak kita daripada kita punya perasaan, itu reason ya. Nah, pertanyaannya kita mau tahu nggak reason di Alkitab, betul nggak? Ya kan? Apa itu sih reason itu? Reason itu buat apa Tuhan ajak, kita tulis aja ya. Buat apa Tuhan ajak saya untuk reason?
Apakah Sherina ini pertanyaan kita berikutnya nggak? Sebagai orang berdosa, Tuhan berbicara saya, ternyata Tuhan ngajak saya untuk selalu reason, betul? Iya, betul, Cek. Nah, pertanyaannya, untuk apa Tuhan ajak saya untuk reason pas ngajak saya bicara, untuk apa ajak saya reason? Apakah semua sudah bisa mengerti pertanyaannya? Itu dulu. Viko sudah mengerti, Viko? Bisa ya? Iya. Oh, oke. Bagaimana dari Koko Raymond, Ivana, bisa jelas pertanyaannya dulu? Bisa ya? Cici Sukmi. Kalau mau diulang boleh loh ya. Buat apa Tuhan ajak saya untuk reason? Maksudnya, Nah, coba Cici. Ya, supaya saya menurut dengan terang, dengan jelas. Kita belum ada ayatnya, jadi kita mau cari tahu ini buat apa kan? Itu dia. Jadi apa ngerti nggak? Habis ini kita mau baca ayat dan ayatnya mau jawab ini. Nah, jadi apakah boleh mengerti apa guna kita mau ke ayat berikutnya? Boleh, Cici Sume? Ya, mau cari arti reason. Ya, jadi buat apa sih kita ini disuruh Tuhan, ayo datang sama saya, come now. Kita disuruh datang kan? Come now. Let us reason together. Terus pertanyaan kita, Tuhan, buat apa aja saya reason? Kita orang berdosa, betul nggak? Gitu kan? Nah, itu dia. Jadi mari kita lihat, apa sih gunanya? Oke, sekarang Ivana mau baca Ibrani 5 ayat 14. Silakan Ivana. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke. Nah, jadi di sini lah kenapa kita menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya, kita bisa nggak ketemu reason? Ivana, ada nggak kata-kata reason, Ivana? Kalau Indonesianya reason kan berperkara atau sayang? Iya. Ada nggak kata-kata berperkara Hebrew 5:14? Indonesia. Jadi di sinilah kita butuh namanya King James Version. Ya, King James Version ini adalah terjemahan bahasa Alkitab yang langsung asli diterjemahkan dari bahasa aslinya. Jadi kalau misalnya ini ya, IG dibukakan Eastword. Nah ini, apakah semua bisa lihat ini Eastword yang IG ditampilkan? Sherina bisa? Bisa. Nah, di sini ada King James Version. Di sini ada Indonesia terjemahan baru. Lalu ini adalah KJV Plus, yaitu dari bahasa Hebrew aslinya. Jadi, sebenarnya Alkitab itu kan tertulis pakai bahasa aslinya kan, Sherina? Iya. Nah, jadi caranya kayak gimana? Dulu orang-orang kayak yang pertama-tama itu kan John siapa sih? Wesley kan, yang menerjemahkan kan, yang pertama dari ini, yang dari bahasa asli. Nah, ini lihat kayak gini ya. Nah, ini dulu jadi dulu bacanya deh gitu. Tapi di Inggrisnya bath gitu. Strong meat, ini ada bahasanya stereos ini ya. Stereos. Ya. Jadi apakah Sherina dulu bahasanya bahasa Ibrani semua? Betul? Nah, terus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan yang bahasa yang langsung diterjemahkan dari bahasa aslinya itu King James Version. Jadi kalau mau paling mengerti, kalau yang lebih gampang daripada kita belajar bahasa Ibrani, apakah paling bagus kita kalau mau belajar bahasa King James Version? Apakah Viko dan Ivana setuju nggak? Iya. Nah, itu dia. Ya, jadi kita kenapa kita selalu, walaupun ini ya, kita pakai terjemahan untuk tolong kita membantu, tetapi yang penting kita langsung kembali ke bahasa asli yang
ini ya, King James Version. Kayak contohnya ini, di sini, reason. Reason ini kan, reason. Nah ini, G1223, nah ini dia. Ya. Nah, jadi inilah kata-kata dari bahasa asli diterjemahkan ke bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya adalah King James Version. Nah, nanti kalau kita lihat ada NKJV, NIV. Nah, itu semua biasanya sudah diambil terjemahannya dari King James Version. Ya, sekalian kita ini ya. Jadi kita ini sekarang ini belajar cara belajar Alkitab. Jadi supaya nanti ketika nanti Viko belajar sendiri, Viko mengerti. Ya. Kalau Ivana nanti mau buka-buka ayat, oh ini kenapa? Taulah alasan. Oh kenapa ya kita sekarang pakai King James? Oh ya kenapa ya? Nah itu ya. Oke mantap ya. Apakah sudah mengerti Sherina, Ivana, alasan kenapa kita pakai King James Version? Sudah. Sudah ya, mantap. Nah kebetulan, dan kalau bahasa King James Version itu, kalau dia reason, dia memang pakai reason. Kalau misalnya bahasa Indonesia, dia bahasa Inggrisnya reason, di Indonesianya jadi berperkara. Lalu Indonesia yang di Hebrew 5:14 jadi panca indera, mempunyai panca indera yang terlatih. Apakah beda-beda? Bingung toh? Betul Sherina? Iya benar. Gimana? Ivana bisa lihat nggak bingungnya Ivana kalau pakai bahasa Indonesia? Kalau mau mengerti arti reason itu Ivana? Iya. Bingung toh? Jadinya apa namanya? Jadinya kita pakai bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggrisnya waktu di Perjanjian Lama memang kata-katanya reason, waktu di Perjanjian Baru juga reason juga. Jadi apakah lebih mudah? Betul? Nah, lalu caranya kayak gimana kalau misalnya kita mau tahu tentang reason, ya kan? Ini di King James, mau di Alkitab, sekarang kan di Alkitab ada kata search, cari aja. Nah, contohnya ini, IGD tadi cari reason, keluar semua kan? Nah, keluar semua. Nah, kita lihat, kita kalau mau meneliti Alkitab boleh satu-satu, ini cocok nggak dengan, apakah ini ayat menjelaskan kata reason nggak? Satu-satu dilihat, dibaca-baca-baca, terus, boleh pilih yang mana aja. Dan IGD mau pilih Hebrew 5:14 yang tadi Ivana baca. Apakah Ivana bisa lihat cara belajarnya, Ivana? Iya. Nah, gampang toh? Jadi misalnya Ivana mau tahu apa sih maksud Tuhan reason, nggak usah pakai pengertian kita sendiri. Tanya lagi kepada Alkitab. Apa sih Tuhan maksudnya kita ini disuruh reason, ya kan? Buat apa Tuhan ajak saya manusia berdosa ini reason, gitu kan? Ternyata, nah sekarang saya ini ya, kita mau terjemahkan dari bahasa Inggrisnya ke Indonesia. Tetapi strong meat adalah untuk mereka yang sudah dewasa, yaitu mereka orang-orang yang menggunakan reason mereka, reason akal sehat mereka, ya. Dia punya otak mereka yang sehat gitu ya, dengan untuk digunakan untuk discern. Discern itu membedakan yang baik dan jahat. Nah, jadi sama nih, membedakan yang membedakan baik dan jahat ya. Tapi reasonnya di Hebrew 5:14 nggak ada. Jadi apakah bisa lihat nggak bahwa di Hebrew 5:14 walaupun di Indonesianya tadi Ivana baca kok kayaknya nggak ada reason ya Ivana tadi ya. Tapi apakah di Inggrisnya ada, Ivana? Ada. Mantap. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan yang IGD tadi sudah kasih. Buat apa sih Tuhan ajak saya reason di Yesaya 1:18? Apakah bisa kira-kira Sherina sudah bisa nggak dapat gambaran nggak jawabannya? Walaupun IGD belum suruh jawab dulu. Bisa ya, Ivana? Sherina? Bisa dapat gambaran? Bisa, iya. Oke, mantap. Iya. Oke, mantap. Viko gimana? Dapat gambaran jawabannya sebelum IG ditanya? Iya dapat. Oh, ada. Mantap. Bagaimana dengan Koko Raymond, Ivana, dan Cici Sukmi? Sudah dapat gambarannya? Sudah. Oke, siapa yang mau duluan? Silakan.
Dengan akal sehat ya, Dedi. Sehat. Jadi buat apa Tuhan ajak saya untuk reason dengan akal sehat gitu, Cece? Oh, jawabannya Ivana buat tahu yang apa? Oke, thank you Ivana. Kalau Koko Raymond punya jawaban? Supaya bisa membedakan ya, membedakan. Oke, terima kasih Koko Raymond. Viko. Supaya terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Waduh, oke, thank you Viko. Sherina, silakan Sherina. To use have their senses itu. Nah, untuk apa? Apakah itu boleh pakai bahasa juga? Jadi harus punya akal sehat untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Mantap semua. Tuhan ajak Gedi, Ivana, Sherina, Viko, Koko Raymond, Cici Sukme, dan semua dan yang ada di Zoom ataupun di Sonder untuk kita kalau pas belajar berbicara sama dia dengan reason supaya kita bisa membedakan yang good and evil. Dan Viko bilang terlatih, betul? Exercise ya, Viko? Tadi Viko tambahkan, terlatih IGD supaya bisa bedakan good and evil. Itu dia kenapa Tuhan ajak saya untuk reason. Jadi bisa nggak kita kalau baca Alkitab cuman cepet-cepet, marilah kita berperkara, atau kita harus reason? Ini yang bicara siapa ya? Oh Tuhan, bicaranya sama siapa? Terus cara bicaranya gimana? Sama siapa? Apakah itu namanya reason? Apakah bisa lihat? Sherina bisa lihat caranya kalau kita, dan yang kita bikin sekarang kita lagi reason, lagi memang benar-benar perhatikan kata-katanya, kita perhatikan apa maksud Tuhan bilang begini, kita nggak mau cepet-cepet, mau baca lurus-lurus, enggak, kita nggak mau. Jadi kita benar-benar pelan-pelan, walaupun kita dalam 1 jam hari ini cuma baca 2 ayat, bolak-balik, yang penting kita mengerti, tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Supaya ujung-ujungnya, Sherina, kita bisa apa Sherina? Bisa membedakan yang good and evil. Itu dia. Mantap nggak belajar firman Tuhan ujungnya? Artinya, kalau kita belajar firman Tuhan, kita lurus-lurus, kita nggak benar-benar nggak teliti, kita nggak fokus, kita nggak kritis dalam belajar firman Tuhan, apakah kita bisa bedakan yang baik dan jahat? Nggak bisa. Bisa, itu dia. Apakah cara belajar kita menentukan pengertian kita tentang Alkitab apa? Dan Tuhan bilang, kalau kamu mau datang ke saya, ayo reason sama-sama saya. Dan reasonnya apa? Tuhan bilang, walaupun kamu punya pabrik percetakan dosa, merahnya luar biasa, sudah bau busuknya luar biasa, saya bisa putihkan seperti bulu domba. Apakah hanya reason saja yang bilang bisa bedakan yang Tuhan bilang good, yang Tuhan ternyata setan, evil? Apakah dengan firman Tuhan yang kita baca dengan reason? Bagaimana? Betul kan Viko? Viko bisa mengerti Viko? Iya bisa. Nah itu dia, mantap-mantap. Jadi coba kita renungkan ayat-ayat ini aja ya. Sedikit-sedikit saja kita renungkan. Dan kayak Viko tadi bilang harus exercise. Ya, apakah Sherina kalau main piano, kalau 1 bulan sekali exercise-nya kira-kira bisa mantap nggak? Kayak kalau IGD dengar mama lagi jawab-jawab, neng, Itin di sini, oh, itu siapa itu yang main? Oh itu Cici Sherina gitu. Apakah Sherina kalau Sherina ngajar piano juga, apakah muridnya bilang gini, latihannya 1 bulan sekali, atau Sherina bilang latihan tiap hari ya? Gimana Sherina? Iya, harus sering latihan. Itu dia. Apalagi masalah keselamatan kita. Kalau kita nggak sering latihan pakai reason kita cuma pakai kita punya otak yang luar biasa diciptakan Tuhan,
buat hal-hal dunia saja, kita nggak akan pernah bisa bedakan yang baik dan jahat. Nanti yang jahat kita bilang baik, yang baik kita bilang jahat, karena kita nggak mau exercise untuk kita merisen firman Tuhan. Dan puji Tuhan, sekarang kita ada kesempatan kan buat reason sama-sama. Apakah kita bisa, yang IGD mau tekankan sebelum kita kembali lagi ke pelajaran minggu lalu, yang IGD mau tekankan adalah cara belajar kita sekarang itu seperti apa, dan metodenya, cara-caranya IGD mau share semua, supaya nanti Ivana, Viko, Sherina, terlebih anak-anak muda, kalau misalnya nanti ada waktu-waktu yang ditetapkan, kalian bertiga tetapkan untuk, oh ini jam segini saya mau komitkan waktu untuk Tuhan. Kan kita bagi-bagi waktu kan, mau ada urusan-urusan yang kita mau bikin, dengan ada waktu yang kita mau dedikasikan waktu ini untuk Tuhan. Caranya gimana? Ini aja belajar ayat-ayat yang misalnya kalau belum terbiasa dengan ayat-ayat mau cari-cari ayat-ayat aja. Oh, kemarin ayatnya Wahyu 14 ayat 7. Coba buat pertanyaan, di reason. Oh, ini ternyata Tuhan yang kasih. Oh, fear God. Oh, artinya glory to Him. Nah, itu namanya reason. Dan itu kita punya otak sedang diasah supaya kita lebih tajam mengerti firman Tuhan. Oke, Ivana, mantap Ivana, bisa mengerti sayang? Ujung-ujungnya cuman apa? Ivana bisa bedakan good, mana evil. Karena Ivana, Viko, Sherina, Koko Remon, dan juga Cici Sukmi, Gedi, dan semuanya mempunyai hak pilih masing-masing. Dengan hak pilih masing-masing, kita masing-masing menentukan mana yang baik dan yang mana yang benar. Dan kalau reason kita nggak berdasarkan yang Tuhan tuntun, bisa-bisa yang kita bilang jahat adalah baik. Dan yang baik kita bilang jahat. Nah itu dia. Kita nggak mau kan sampai seperti itu. Oleh karena itu kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong kita mau untuk tahu apa yang baik dan jahat. Supaya kita bisa pilih dan ikuti reason Tuhan, bahwa walaupun kamu punya dosa semerah-merah apapun, kamu bisa putih seperti bulu domba. Apakah ini yang mau kita kejar, Sherina? Supaya kita benar-benar putih seperti bulu domba, seberapapun masa lalu kita yang merah, Sherina. Iya, betul. Nah, ini yang panggil bukan IGD loh, yang panggil Tuhan. Di Yesaya 1:18, Sherina, Viko, Ivana, ayo datang sama saya, reason sama-sama. Kamu punya dosa seberapa banyak? Saya bisa ubah semua itu jadi putih seperti salju. Walaupun kita nggak pernah pegang salju, apakah salju begitu putih sekali sampai kontras, betul kan? Sherina, kalau ada salju sama pohon-pohon, apakah kontras sekali kan? Putih, ya kan? Iya. Seberapapun hancurnya karakter kita, Tuhan panggil dan mau jadikan kita putih seperti salju dan putih seperti bulu domba. Dan Tuhan gimana caranya? Pakai reasonmu untuk belajar saya punya firman. Apakah itu kata Tuhan? Jadi kalau saya merah terus, kenapa? Karena saya nggak pakai reason saya untuk mengerti apa yang Tuhan maksud di Yesaya 1:18. Jadi dedikasi saya untuk belajar, dedikasi saya untuk mengerti firman Tuhan akan menolong saya untuk bisa mengerti apa yang baik dan jahat. Dan membuat saya percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup tolong saya untuk menyingkirkan semua yang evil-evil, dan dengan kuasa Tuhan yang sama, Ivana, Viko, dan Sherina, Igedi, dan semuanya bisa mempertahankan apa yang good atau apa yang baik yang cuma milik Tuhan. Karena apakah Viko, manusia nggak ada yang baik satupun kan di dunia ini? Betul nggak Viko? Ya. Oke, kita mau baca satu ayat ya Viko. Ini dia. Viko yang sekarang mau baca. Roma 3:10, Roma 3:11, dan 3:12. Jadi Roma 3 ayat 10, 11, dan 12 ya. Viko mau baca. Silakan Viko, terima kasih. Ya, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Wow. Jadi apakah Rasul Paulus bilang nggak ada yang baik? Betul? Oke. Sekarang pertanyaan yang harus kita riset, oke? Pakailah konsep ayat Yesaya 1 ayat 18 untuk mengganti kata-kata ayat di Roma 3 ayat 10 sampai 12 di bawah ini. Jadi kalimat yang IGD mau tulis di bawah ini adalah Roma 3:12 dan tolong diganti pakai bahasanya Yesaya 1:18. Apakah boleh? Bisa mengerti pertanyaannya dulu? Viko bisa? Sherina bisa? Masih bingung. Masih bingung sayang? Iya. Oke, boleh, nggak apa-apa. IGD ulang ya. Jadi nanti IGD di bawah ini IGD mau kasih satu kalimat. Ini kan kalau Roma 3, 10, 11, 12 kan panjang toh. IGD nanti mau singkatin aja. Nah, nanti Sherina ganti kata-kata yang IGD mau tulis. Contohnya gini ya. Contoh ya. Contoh yes, di saya ini contoh ya. Nggak kayak gitu. Nanti yang baru yang IGD mau buat nggak gini. Apel warna merah. Apakah ini pengertian apel di Yesaya 1:18? Betul? Betul, Sherina? Oh ya. Oke. Lalu Sherina baca lagi di Roma 3, 10, 12. Ada pohon yang buahnya warna merah. Jadi, terus IGD bilang, coba ganti kalimat Roma 3 ayat 10 sampai 12 pakai pengertiannya. Pakai konsep atau pengertian. Konsep ini pengertian ya. Pakai konsep atau pengertian Yesaya 1:18 gitu kan. Artinya, Sherina mau ganti apanya di Roma 3, 10 ayat 12? Oh, buahnya ya. Jadi ada pohon apa? Apel. Gitu aja tuh Sherina. Oh, oke. Boleh, Sherina? Thank you, I. Mantap. Bagaimana, Ivana bisa jelas nggak sekarang, sayang? Ivana, sorry. Bagaimana, Ivana? Apakah bisa, sayang? Oke, mantap, Ivana. Oke? Nah, sekarang, tadi Viko sudah jelas, toh, Viko? Bisa ya? Sudah jelas. Oke, thank you, Viko. Nah, jadi ingat ya tadi ya, di sini bahwa ada dosa yang merah, seakan seperti ini ya, merah permisi, akan seperti bulu domba. Oke? Sekarang, kata-kata Roma 3:20, 10, 12 yang nanti mau diganti dengan Yesaya 1 ayat 18 ya. Oke. Oke, jadi kata-kata yang mau diganti apa? Terserah ya, yang mana? Setiap orang di dunia ini tidak ada yang berbuat baik. Jadi, silakan pilih mau bagian apa yang mau diganti dengan konsep Yesaya 1:18. Jadi, kita mau taruhlah di bawah. Nah, ini dia ya. Jadi, setiap orang di dunia ini tidak ada yang berbuat baik. Ya? Tidak ada yang berbuat baik. Oke. Kira-kira apakah Koko Viko mau coba duluan ini? Masih mencari. Oh, masih cari. Oke. Coba dituliskan ya. Oke. Bagaimana? Koko Raymond, Cici Sukmi, Sherina, kalau sudah ada dapat boleh ya. Setiap orang di dunia ini tidak ada yang berbuat baik. Karena kan dibilang kan,
Semua orang menyeleweng, mereka tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, jadi kira-kira di Roma 3, 10, 12 ini, apa yang bagian mananya yang juga dijelaskan di Yesaya 1:18, tapi walaupun kata-katanya berbeda. Nah, itu dia. Boleh coba ya, Gedi? Boleh, Cici, silakan. Setiap orang di dunia ini dosanya merah seperti kermisi. Oke, thank you, Ce. Oke, bagaimana yang lain? Apakah sudah dapat? Viko atau Sherina, Ivana, Kokoremon, silakan ya. Mana mau coba? Oke, halo Ivana, silakan. Setiap orang di dunia ini nggak ada yang white as snow. Oke, thank you, Ivana. Oke, siapa lagi mau coba? Ivana sudah sama Cici Sume. Kurang Kokoremon, Sherina, dan Viko. Silakan, siapa yang mau duluan? Tidak ada yang white as snow. Oke, Sherina udah buka mic, silakan. Jadi setiap orang di dunia ini dosanya berwarna merah seperti kain kesumba. Oke, thank you Sherina. Oke, bagaimana Koko Viko dan Koko Remon? Silakan Koko Remon. Jadi setiap orang di dunia ini ya bisa menjadi putih seperti bulu kambing domba. Wah, terima kasih. Jadi walaupun dia merah atau walaupun dia tidak ada yang seperti salju, tapi dia bisa nanti jadi putih. Terima kasih Koko Remon sudah coba jawab. Puji Tuhan. Oke. Sekarang kita mau dengar Koko Viko. Silakan Koko. Setiap orang di dunia ini dosanya merah seperti kirmisi. Oke. Thank you semuanya. Viko yang terakhir ya. Oke, mari kita lihat. Mantap semua jawabannya ya. Dan semua membilang kata-kata konteks Yesaya 1:18. Mantap semua ya. Jadi tidak ada yang berbuat baik ini toh yang dijelaskan di Yesaya 1:18 kan? Walaupun di Yesaya 1:18 Sherina bisa nggak lihat tidak ada yang berbuat baik? Kata-kata tidak ada toh, tapi apakah kata-kata dosa itulah yang bilang bahwa apa? Nggak ada yang berbuat baik, ya kan? Nggak ada yang seperti white as snow, makanya Tuhan bilang kamu bisa jadi white as snow, betul kan Ivana? Itu dia, mantap semuanya. Setiap orang di dunia ini memiliki dosa yang warnanya merah seperti kirmisi dan seperti kain kesumba. Itu dia. Dan apakah Tuhan panggil kita satu-satu? Datang, 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 ayo reason, pakai reason kamu. Ya? Kamu bisa ubah, kamu punya yang merah-merah ini, yang jorok-jorok, kotor-kotor ini. Bisa, seperti Koko Remon tadi bilang, bisa jadi putih seperti bulu domba. Janji Tuhan loh ini. Ya, kalau kita dapat temui satu orang saja, Viko, yang nggak pernah bisa gagal, nggak pernah bisa bohong, itu cuma Tuhan. Aduh, ya. Pertanyaannya, kita percaya nggak?
kan? Itu dia. Oke, kita ayat terakhir ya. Oke, kayaknya kita nggak bisa masuk judgment, tapi nggak apa-apa. Yang penting apakah kita bisa lihat semuanya bahwa yang kita mau lagi pelajari ini adalah bagaimana cara belajar firman Tuhan. Itu dia. Ya, jadi bukan hanya resepnya, ayat-ayatnya aja, kita lagi belajar masak firman Tuhannya. Jadi kalau kita tahu konsep belajarnya, bahan-bahan apa aja, kalau ada bawang putih, bawang merah, Viko, apakah karena kita udah tahu konsepnya, oh kalau bawang putih untuk rasa gurih, oh kalau bawang merah begini, apakah tanpa nanti ada koki yang guru kita mengajar, kita bisa masak, Viko? Karena kita sudah tahu konsepnya. Betul kan, Viko? Iya, betul. Nah, itu dia. Itulah yang kita lagi mau belajar sekarang. Kita mau belajar bagaimana cara belajar Alkitab, dan ditambah lagi kita mengerti bahwa Tuhan dari cara belajar Alkitab kita dapat pengertian, dan pengertiannya malam ini bahwa apapun kita punya kelemahan, dosa-dosa yang kita anggap aduh kayaknya nggak bisa, Tuhan bilang datang, ayo reason. Artinya kalau kita nggak pernah datang dan reason sama Tuhan, Syahina, bisa nggak jadi putih seperti bulu domba? Nggak bisa. Itu dia. Jadi apakah kita harus ada waktu untuk datang sama Tuhan supaya kita, apakah yang ubahkan Sherina manusia atau Tuhan sendiri yang mengubahkan saya? Tuhan. Tuhan yang ciptakan Sherina sekarang mau ciptakan kembali Sherina punya kerohanian yang dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru, yang sekarang cinta sekali sama Tuhan. Tuhan pingin untuk ciptakan lagi, itu namanya born again. Oke, kita mau lihat ya. Kita mau lihat ayat terakhir kita. Kita mau lihat ayat terakhir kita pada malam hari ini. Untuk kita reason sama-sama ya. Jadi kalau IGD bilang, ayo kita reason sama-sama. Ingat ayat apa, Sherina? Yesaya 1 ayat 18. Mantap, itu dia. Itu dia. Oke, sekarang kita buka ayat terakhir kita. Oke, sekarang kita boleh minta Koko Remon boleh baca Yohanes 3 ayat 3, Koko Remon. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Wow. Apakah Koko Remon bayi kalau lahir murni sekali nggak, Koko Remon? Masih murni, masih polos, betul nggak, Koko? Iya, iya. Masih murni kan? Dan apakah, jadi ini kita mau gambar sesuatu ya. Oke. Jadi untuk masuk kerajaan surga harus apa, Viko? Dilahirkan kembali. Mantap, Viko. Itu dia. Oke, kita mau gambar sebagai penutupan kita pada malam hari ini ya. Kesimpulan untuk kita. Oh, sorry, Mince. Gimana? Sudah? Sudah itu? Sudah, Mince. Oke. Tunggu ya, waktunya belum bisa. So, bisa jalan Mince apa di sini? Oh, Itu ada si duplicate. boleh di ini sayang, disatuin sayang. Nanti izin tulis ulang ya. Ya, Mince. Thank you. Oke. Sudah ya? Seilang sudah. chat dengan participants. Oke. Thank you. Nah, oke, kita lihat ini. Jadi ini kehidupan manusia ya. Ini awal, ini namanya born yang pertama kali ke dunia ini dengan tanggal lahir masing-masing ya. Born. Nah, lalu ketika bayi masih belum tahu dosa kan, dan waktu pas besar dia cetak dosa contohnya. Dan di dunia ini dibilang semua orang berdosa kan, Ivana? Sudah berdosa kan, Ivana? Ini dia. Jadi ini yang merah ini tahap ketika dia sudah bisa cetak dosa, ya.
Kalau bayi kan belum tahu apa-apa kan, bayi belum tahu apa-apa. Ketika dia tahap dewasa, dia selalu pilih apa yang salah, selalu pilih apa yang dia tahu benar, tapi dia bikin yang salah. Dia tahu yang benar, dia bikin yang salah, itu contohnya ya. Oke? Apakah di tahap seperti ini bisa nggak orang masuk dalam kerajaan surga berdasarkan ayat-ayat kita, Sherina? Kalau cuman born aja, kira-kira bisa masuk surga nggak, sayang? Oh, enggak. Nah, apakah kondisi merah begini tidak bisa masuk surga, betul? Betul. Nah, makanya Tuhan panggil, ayo, kamu bisa loh, merah itu jadi putih. Dan namanya dari merah jadi putih, ini berubah jadi putih, dari ini merah jadi garis putih. Namanya apa tadi di Yohanes 3 ayat 3, Sherina? Lahir kembali. Mantap. Jadi apakah sebenarnya Yesaya 1 ayat 18 panggil Sherina, Viko, Ivana, Igedi, dan semua bilang, ayo, born again. Apakah itu yang mau dibilang? Karena Tuhan bilang, kalau kamu enggak born again, dari merah enggak bisa jadi putih, kamu enggak pernah lihat kerajaan surga. Apakah? Tunggu ya, sayang. Sorry. Baterainya kecopot. Oke. Jadi pas tahap di sini dari merah jadi putih, disinilah ketika Tuhan bilang ini, tuh kecuali kamu born again, kamu bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini dia. Oke, apakah bisa mengerti semuanya? Ivana bisa nggak mengerti? Yesaya 1:18 ternyata tentang apa, Sherina, Ivana? Kalau digabung dengan Yohanes 3 ayat 3 tentang apa, sayang? Dari merah jadi putih namanya apa, sayang? Mantap, Ivana, itu dia. Jadi Tuhan panggil Ivana, come, let us reason together. Ivana bisa born again. Supaya Ivana bisa masuk, bisa lihat kerajaan surga. Karena kalau Ivana merah terus, Tuhan bilang sendiri, kalau merah itu di King James Version, itu adalah yang Tuhan ucapkan. Kalau Igedi merah terus, nggak born again, nggak akan pernah lihat kerajaan surga. Walaupun saya pikir saya lagi mau lihat kerajaan surga, tapi sebenarnya kalau saya nggak pernah born again, saya tidak pernah lihat dan tidak pernah bisa lihat kerajaan surga. Apakah bisa lihat nggak? Dari beberapa ayat yang kita pelajari, itu mengajak kita supaya selamat, supaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Bagaimana? Viko bisa mengerti Yesaya 1:18, Viko? Iya, bisa. Oke, puji Tuhan, Viko, selamat berjuang untuk belajar firman Tuhan terus ya, Viko. Oke. Sherina, bagaimana Sherina? Sherina bisa mengerti Yesaya 1:18 tentang born again ternyata? Ya, puji Tuhan mengerti. Oke, semangat berjuang ya Sherina dalam kehidupan kerohanian Sherina untuk bertumbuh terus bersama Tuhan. Bagaimana kalau Ivana? Ivana bisa mengerti sayang pelajaran pada malam hari ini? Iya, bisa. Oke, semangat berjuang ya Ivana. Koko Raymond dan Cici Sume bisa? Iya, bisa. Oke, puji Tuhan. Di sini yang ada mengikuti PT Ngopolo, bagaimana bisa ikuti semua? Brother Alex atau ada Om Alex Kures, dan Om Daniel, apakah bisa ikuti? Oke, puji Tuhan. Selamat sabat Brother Alex dan semuanya. Oke. Bagaimana Mem Olsya? Bisa ikuti Mem Olsya? Bisa, Gedi. Puji Tuhan, Mem Olsya, apakah ada pertanyaan dari pelajaran ini atau Mem Olsya bisa mengerti semuanya?
Ya, halo. Iya. Kenapa? Mem Olsya bisa mengerti semua, ada pertanyaan. Iya. Ya. Sudah mengerti, iya. Oke, puji Tuhan. Makasih. Kalau sudah semua, kita sudah bisa Puji Tuhan. belajar sama-sama dengan keluarganya Cici Sukmi yang ada di Surabaya. Kita akan selalu doakan agar keluarga Cici Sukmi terus bertumbuh dalam pertumbuhan kerohanian karena selalu dekat dengan Tuhan, ya. Oleh karena itu, kita akan berdoa, dan di sini ada Mem Olsya, boleh doa tutup, dan sekalian kita doa istirahat malam, dan kita doakan keluarga ngantung di Surabaya. Terima kasih. Keluarga ngantung? Keluarga ngantung. Iya. Oh, iya. Terima kasih Mem Olsya. Kita bertelut bersama-sama dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di malam Sabat ini Tuhan, kami lagi datang kepadamu, menaikkan pujian syukur, limpah terima kasih kepadamu ya Bapa, di mana Engkau masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat mempelajari sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat bagi Gedi, bahkan bagi kami semua ya Tuhan, untuk kami mempelajari firman-Mu ya Tuhan, supaya kami kuat dalam iman, dan kami boleh menjadi alat-alat-Mu. Bapa, keluarga ngantung yang di Surabaya, yang baru belajar firman Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau tolong mereka. Mereka mau menurut perintah Tuhan, mereka mau belajar firman Tuhan. Biarlah hikmat dari surga menjadi bagian mereka ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, sebagaimana Engkau menuntun kami mempelajari sabda firman-Mu, kami mengerti. Begitu juga ya Tuhan, Engkau akan tolong keluarga kami yang di Surabaya yang mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat menopang kehidupan keluarga yang di Surabaya. Dan ya Tuhan, mereka akan hidup berjalan memilih Engkau, dan mereka akan terus mengikuti jalan-Mu dan akan sampai di tanah Kanaan surgawi. Ya Tuhan, kami juga yang ikut bersama-sama di Zoom ini Tuhan. Biarlah juga ya Tuhan, Engkau juga yang menuntun kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu selalu akan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di malam hari ini lagi ya Tuhan, kami akan beristirahat tidur. Biarlah ya Tuhan, kami percaya bahwa malaikat Tuhan berpasukan mengelilingi kami, menjaga kami, sehingga jika Engkau berkenan kami akan dibangunkan besok pagi di hari Sabat-Mu ya Tuhan. Kami boleh bergabung bersama-sama untuk mengikuti pelajaran melalui Zoom yang nantinya akan dibawakan saudara kami Gedi di Sonder. Tolonglah kami ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu Engkau memberikan bagi kami untuk kami dapatkan kemenangan setiap saat. Jika kami selalu bergantung kepada-Mu dan selalu mendengar firman-Mu dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah menjadi doa permohonan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih Mem Olsya. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Sherina, Ivana. Dadah Cici Sukmi, Koko Raymond. Happy birthday. Iya, terima kasih Raymond. Semuanya, selamat malam ya. Selamat malam. Dadah semuanya. Semua yang di Surabaya. Ivana.
Dadah, Dadah. Mas Raymond. Permisi ya. Tuhan berkati. Dadah. Sampai ketemu lagi. Ya, ya. Permisi. Dadah. Dadah, Ivana. Doraemon.